Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama Islam mengenai peristiwa di mana anak Ibrahim itu mau disembelih atau dikorbankan. Nah, ada yang mengatakan bahwa anak Ibrahim itu dikorbankan di Mekah, yaitu di makam Ibrahim. Ada yang mengatakan di Mina, di mana Ibrahim melempari setan dengan batu di sana. Ada yang mengatakan di padang pasir di kaki bukit Sabir. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, mana yang benar Pak Jul? Tentu jawabannya hanya Allah yang lebih mengetahui hal itu Bapak Ibu. Nah, mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita akan dibantu oleh beberapa literatur. Literatur yang pertama adalah tafsir Al-Qurtubi, yang kedua adalah tafsir At-Tabari, dan yang ketiga adalah tafsir Fathul Qadir. Kita lihat dulu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat seputar tempat terjadinya peristiwa penyembelihan tersebut. Ada yang berpendapat di Makkah, yaitu di makam Ibrahim. Ada yang mengatakan di Mina, tepatnya di tempat Ibrahim melempari iblis dengan batu untuk mengusirnya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Sa'id bin Al-Musayyab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair, Ibrahim menyembelih anaknya di sebuah padang pasir di daerah Mina. Ibnu Jurayj berkata, ia menyembelihnya di Syam, yaitu 2 mil dari Baitul Maqdis. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas, karena adanya riwayat yang menyebutkan bahwa tanduk kibas tersebut diikat di Ka'bah. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di Makkah. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya peristiwa penyembelihan itu terjadi di Syam. Kemungkinan kepala kibas itu dibawa dari Syam ke Mekah. Wallahu a'lam. Dari literatur yang barusan kita baca Bapak Ibu, terlihat di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. Ada yang mengatakan di Mekah, di makam Ibrahim, ada yang mengatakan di Mina, dan ada yang berkata di Syam. Nah, bagaimana menurut literatur yang lain? Kita lihat di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak di Syam, dan di sanalah Ibrahim hendak menyembelihnya. Di dalam literatur yang sama, Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabari kami, ia berkata, Ibnu Jurayj mengabariku dari Atta bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ia berkata, maksudnya adalah domba. Ubaid bin Umair berkata, ia disembelih di makam. Mujahid berkata, ia disembelih di Mina, di tempat penyembelihan. Nah, dari sini kita juga sudah lihat ada 3 perbedaan pendapat tentang lokasi di mana Ibrahim mau menyembelih atau mempersembahkan anaknya. Yang pertama mengatakan di Syam, yang kedua mengatakan di makam, yaitu di Makkah, dan yang ketiga mengatakan di Mina. Nah, bagaimana menurut literatur yang lain? Kita lihat di dalam tafsir Fathul Qadir. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat mengenai letak tempat dilaksanakannya penyembelihan itu. Suatu pendapat menyebutkan bahwa tempatnya di Mekah, yaitu pada makam. Pendapat lain menyebutkan bahwa tempat itu di Manhar, yaitu tempat melontar jumrah. Ada juga yang berpendapat bahwa tempatnya di padang pasir yang terletak di kaki bukit Sabir. Ada juga yang berpendapat bahwa tempatnya di Syam. Dari tafsir Fathul Qadir kita lihat ada 4 perbedaan pendapat yang muncul di sana. Tempat di mana Ibrahim mau menyembelih anaknya. Yang satu mengatakan di Makkah atau di makam. Yang kedua mengatakan di Manhar atau tempat melontar jumrah. Yang ketiga mengatakan di padang pasir dekat kaki bukit Sabir. Dan yang keempat mengatakan di Syam. Nah, kita lihat Bapak Ibu, peta kemungkinan lokasi Ibrahim mau mempersembahkan anaknya. Yang pertama ada di Mekah. Yang kedua ada di Mina, dan yang ketiga ada di Syam. Perhatikan di sana bahwa Syam itu meliputi Palestina, Libanon, dan Syria. Dari beberapa pendapat yang kita lihat tadi, bahwa ada Syam menyebutkan 2 mil dari Baitul Maqdis, yaitu dekat dengan Yerusalem. Nah, bagaimana dengan yang tertulis di dalam Alkitab? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat 1 dan 2, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa tujuan Abraham itu ke tanah Moria.
Nah, perhatikan di sana dalam teks Ibraninya, Et Yehideka, Yahid itu adalah anak tunggal, dan yang kedua adalah Yitzhak, yang ketiga adalah Amoria. Nah, saya lebih memilih bukan anak tunggal Bapak Ibu, tetapi anak yang paling dikasihi. Karena di dalam teks Septuaginnya kita lihat, di sini ada ton uion suton agapeton, yaitu anak yang kau kasih, bernama Ishak. Karena Ishak bukanlah anak tunggal Abraham, tetapi Ishak adalah anak yang paling dia kasihi, anak perjanjian, hasil perkawinan Abraham dengan Sarah. Tentu masih ada anaknya yang lain dari Hagar yang bernama Ismail. Namun, dia adalah anak tunggal dari pernikahan antara Abraham dan Sarah. Moria diterjemahkan ke dalam teks Yunaninya Hepsilon, yang artinya adalah tempat yang tinggi atau daerah yang tinggi. Nah, di mana Moria itu sekarang Pak Jul? Kita lihat pada peta ini. Ini adalah peta perjalanan Abraham ketika hendak mempersembahkan Ishak. Dia berangkat dari Beersheba ke tanah Moria, ke dekat Yerusalem. Dan jarak antara Beersheba dengan Moria lebih kurang 70 km. Sementara, kalau seandainya kita kembali kepada peta tadi, tentu jaraknya sudah sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan Beersheba ke Moria. Jadi Bapak Ibu, kita sudah membahas perbedaan pendapat ulama Islam mengenai tempat peristiwa di mana Ibrahim mau mempersembahkan anaknya sebagai korban. Ada yang mengatakan di Mekah, yaitu di makam Ibrahim. Ada yang mengatakan di Mina, di mana Ibrahim melempari setan dengan batu di sana. Ada yang mengatakan di Syam, yaitu 2 mil dekat Baitul Maqdis di tanah Israel. Dan ada yang mengatakan di padang pasir di kaki bukit Sabir. Nah, mana yang benar Pak Jul? Jawabannya saya kutip dari Al-Qurtubi, yaitu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, berbeda dengan yang kita pahami di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tempatnya jelas, yaitu di dataran tinggi, di daerah yang bernama Moria, sekitar 70 km dari Beersheba. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan tuliskan komentar Anda tentang video ini. Semoga ini bisa menjadi berkat. Dukung terus pelayanan channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.